Halo teman-teman, kembali lagi dengan Kak Yosef, belajar matematika jadi mudah dan menyenangkan. Pada video sebelumnya, teman-teman sudah belajar nih ya, cara menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat. Dan kurva yang dibentuk adalah kurva yang terbuka ke atas nih. Pada video kali ini, Kak Yosef akan berikan contoh fungsi yang lain. Akan tetapi langkah-langkahnya sama nih, yaitu yang pertama, kita harus mencari titik potong grafik di sumbu X. Kemudian yang kedua, mencari titik potong grafik di sumbu Y, dan yang gak kalah pentingnya yang ketiga, kita harus mencari titik puncak dari grafik fungsi kuadrat tersebut. Langsung saja ya teman-teman, simak penjelasan Kak Yosef baik-baik. Di sini Kak Yosef sudah memiliki fungsi fx sama dengan y sama dengan 12 dikurangi 4x dikurangi x kuadrat. Nah, grafiknya seperti apa nih? Oke, langsung saja ya. Langkah pertamanya berarti kita harus mencari titik potong grafik di sumbu X. Nah, kapan nih grafik memotong di sumbu X? Ketika nilai Y-nya sama dengan 0. Oke, berarti kita akan mencari nilai X-nya ya teman-teman ya. Kita hanya perlu mengganti nilai Y pada fungsi tadi dengan 0. Sehingga kita akan memiliki 0 sama dengan 12 dikurangi 4X dikurangi X kuadrat. Nah, di sini tinggal kita cari akar-akar penyelesaian dari persamaan kuadrat ini teman-teman. Nah, untuk mencarinya, Kak Yosef akan gunakan cara pemfaktoran. Teman-teman perhatikan ya di sini ya, agar lebih mudah, Kak Yosef akan buat persamaannya ini dikali dengan negatif 1. Ya, sehingga nanti kita akan peroleh persamaannya menjadi 0 sama dengan negatif 12 ditambah 4x ditambah x kuadrat. Nah, agar lebih mudah lagi nih, Kak Yosef akan ubah susunannya. Ya, seperti bentuk umum dari fungsi kuadrat. Yaitu menjadi x kuadrat ditambah 4x dikurangi 12. Setelah ini langsung kita faktorkan ya teman-teman. Oke, kita faktorkan. Berapa sih bilangan ya? Dua bilangan kalau dijumlah itu nilainya 4. Akan tetapi kalau dikalikan hasilnya adalah negatif 12. Bilangan apa saja itu teman-teman? Bilangan 6 dengan negatif 2. Jadi kalau 6 kita jumlahkan dengan negatif 2 hasilnya adalah 4. Tapi kalau 6 kita kalikan dengan negatif 2 hasilnya adalah negatif 12. Sehingga di sini kemungkinannya X ditambah 6 itu sama dengan 0 atau X dikurangi 2 itu sama dengan 0. Kalau X ditambah 6 sama dengan 0 berarti nilai X-nya sama dengan negatif 6. Dan di sini kalau X dikurangi 2 sama dengan 0 berarti nilai X-nya itu sama dengan 2. Sehingga kita bisa peroleh nih titik potong di sumbu X-nya. Saya akan beri tinta warna merah ya. Yaitu negatif 6,0 dan 2,0. Oke, seperti ini. Lanjut kita ke langkah yang kedua, teman-teman ya. Langkah yang kedua. Oke, langkah yang kedua berarti kita harus mencari titik potong di sumbu Y. Titik potong di sumbu Y. Nah, kapan ini grafik memotong di sumbu Y? Ketika nilai X-nya sama dengan 0. Nah, kalau nilai X-nya sama dengan 0, maka nilai Y-nya adalah sama dengan nilai C dari fungsi kuadrat tersebut. Y akan sama dengan nilai C-nya. Jadi di sini nilai A-nya A, di sini B, kemudian di sini C-nya teman-teman. Sehingga Y-nya akan bernilai 12. Dan kita peroleh titik potong dari grafik tersebut di sumbu Y adalah 0,12. Ini koordinatnya. Nah, langkah yang ketiga adalah kita akan mencari titik puncak dari grafik fungsi kuadrat tersebut. Oke, kita cari ya. Titik puncak dengan koordinatnya XP, YP ya. Oke, di mana untuk koordinat X dari titik puncaknya ini sama dengan nilai dari persamaan sumbu simetri grafik fungsi kuadrat tersebut, yaitu negatif B per 2A. Langsung saja kita substitusi nilainya ya teman-teman. Kita sudah ketahui nih,
nilai dari negatif B-nya adalah negatif dikali dengan negatif 4 per 2 dikali dengan A-nya. A-nya adalah negatif 1. Sehingga kita akan peroleh di sini negatif dikali negatif 4, 4. 2 dikali negatif 1, negatif 2. Dan kemudian 4 dibagi negatif 2 menghasilkan negatif 2. Ini untuk koordinat X dari titik puncaknya. Nah, lalu bagaimana dengan koordinat Y dari titik puncaknya? Kita hanya tinggal memasukkan nilai XP-nya ke dalam fungsi kuadratnya. Langsung saja ya. Berarti kita ganti nilai X-nya nih. 4 dikali dengan X kan. X-nya diganti dengan negatif 2. Kemudian dikurangi dengan X kuadrat. Berarti kita ganti menjadi negatif 2 kuadrat. Lalu mari kita hitung ya. Kita akan memiliki 12. Negatif 4 dikali negatif 2. Positif 8. Berarti ditambah 8 nih. Kemudian dikurangi dengan negatif 2 dikuadratkan. Berarti dikurangi 4. Sehingga kita akan peroleh YP-nya di sini sama dengan 12 ditambah 8, 20 ya. 20 dikurangi 4, 16. Oke, XP-nya ketemu negatif 2, YP-nya 16. Berarti koordinat titik puncaknya adalah di negatif 2,16. Seperti ini teman-teman. Kita sudah punya titik potong di sumbu X, kemudian titik potong di sumbu Y, dan titik puncaknya. Langkah berikutnya berarti tinggal kita sketsa grafik fungsi kuadratnya. Oke, Kak Yosef akan sketsa ya. Jadi kita akan memerlukan sumbu Y dan sumbu X nih. Kak Yosef gambar ini sumbu Y-nya nih. Sumbu Y, kemudian ada sumbu X. Ya, sumbu X. Ini sumbu X-nya ya. Nah, kemudian kita akan berikan skala. Ya, di sini kayak saya beri skalanya ada negatif 2, negatif 4, kemudian negatif 6. Di sini ada 2, kemudian 4, 6, dan seterusnya ya. Kemudian untuk Y-nya, karena di sini kita memerlukan angka-angka 16 dan 12. Ya, jadi kayak saya akan kira-kira 16-nya ada di sini. Kemudian 12-nya ada di sini nih. Oke, lalu tinggal kita letakkan titik-titiknya saja teman-teman. Oke ya, titik yang pertama adalah titik potong dari grafik di sumbu X-nya. Ya, yaitu ada di koordinat negatif 6,0 dan 2,0. Negatif 6,0 dan 2,0. Berarti ada di sini nih ya. Kemudian berikutnya, memotong di sumbu Y ketika koordinatnya 0,12. Berarti ada di sini. Dan titik puncaknya ada di koordinat negatif 2,16. Berarti ada di sini nih ya. Ini negatif 2,16. Nah, ada di sini. Nah, kalau titik-titiknya sudah kita letakkan pada bidang koordinat, berikutnya tinggal kita gabungkan saja ya. Kita sambungkan nih. Oke, seperti ini teman-teman. Ya, ini titik puncaknya. Nah, oke. Dan ini kita bisa teruskan ya sampai ke bawah. Oke deh. Kita sudah berhasil nih menggambar sketsa grafik fungsi kuadratnya. Jadi saya akan beri keterangan di sini. Ini adalah titik puncaknya ya teman-teman. Titik puncak. Oke. Dan di sini terdapat sumbu simetrinya nih. Yaitu dengan persamaan X-nya sama dengan negatif 2. Bagaimana teman-teman? Mudah ya? Dengan langkah-langkah mencari titik potong di sumbu X, mencari titik potong di sumbu Y, kemudian mencari titik puncaknya. Tapi ini teman-teman ya, ada nggak sih ya grafik fungsi kuadrat yang seperti ini? Ada dong ya. Saya akan gambarkan nih. Grafik fungsi kuadrat yang tidak memotong di sumbu X nih. Contohnya nih, seperti ini nih. Ya, nah, kan ada nih grafik fungsi kuadrat yang seperti ini. Tidak memiliki titik potong di sumbu X. Atau bisa juga seperti ini nih. Oke, Yosef sketsa aja nih ya. Atau seperti ini. Nah, bisa jadi seperti ini. Nah,
terbuka ke atas ataupun terbuka ke bawah, akan tetapi tidak memiliki titik potong di sumbu X. Nah, lalu bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat tersebut ya teman-teman? Penasaran? Jangan lupa saksikan video setelah ini. Tapi sebelum nonton videonya, jangan lupa untuk mengerjakan latihan soal agar siap menjadi juara. Oke deh, sampai ketemu dengan Kak Yosef di video selanjutnya untuk membahas cara menggambar grafik fungsi kuadrat yang tidak memotong di sumbu X. Dadah, sampai jumpa.